Sebagian besar dari kita mungkin pernah melihat cuplikan video atau potongan film yang memperlihatkan keganasan ikan piranha. Dalam tayangan itu, mereka selalu digambarkan sering menyerang dengan brutal, mencabik-cabik apapun yang masuk ke dalam perairan yang dihuninya. Sehingga kita sebagai penonton dengan cepat menyimpulkan jika hewan satu ini sangat berbahaya. Tapi, apakah benar piranha seganas itu? Atau semua yang kita lihat selama ini cuma hasil dari cerita yang dibesar-besarkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan satu ini. Hewan yang selalu berhasil membuat orang-orang membayangkan kengerian setiap kali mendengar namanya. Dari cerita mulut ke mulut, sampai layar lebar Hollywood, piranha selalu punya cara untuk menimbulkan rasa takut. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang mereka selamanya. Kata piranha berasal dari bahasa suku Tupi Guarani, penduduk asli lembah sungai Amazon. Pira berarti ikan dan anha atau sanya berarti bergigi. Jadi secara harfiah, piranha berarti ikan bergigi. Seperti yang kita tahu dalam dunia biologi, penamaan ilmiah atau nama hewan seringkali terinspirasi dari ciri khas fisik, perilaku, atau habitatnya. Misalnya, bintang laut dinamai karena bentuknya menyerupai bintang dan hidup di laut. Atau kuda laut karena kepalanya mirip kuda dan juga hidup di laut. Ikan piranha memiliki struktur gigi yang benar-benar unik. Gigi mereka runcing, tersusun rapi, dan bisa saling mengunci dengan sempurna. Struktur ini membuat setiap gigitan piranha jadi sangat efisien. Dengan sekali gigitan, mereka mampu mengoyak daging, memotong batang kayu kering, dan merobek kulit buaya muda. Yang menarik, gigi-gigi piranha juga tumbuh secara bergantian dalam barisan, mirip seperti cara hiu mengganti giginya. Jika ada satu baris gigi mereka yang rusak atau tanggal, akan segera digantikan oleh barisan baru yang siap digunakan. Dalam dunia ilmiah, piranha termasuk ke dalam famili Serrasalmidae, keluarga yang juga mencakup ikan pacu dan silver dollar. Famili ini berada di bawah ordo Caraciformes, yang artinya mereka masih satu kerabat dengan ikan tetra. Ya, ikan kecil yang sering kamu lihat di akuarium rumah. Piranha tersebar luas di lembah Amazon, mulai dari sungai Orinoco hingga ke Paraguay dan Pantanal Brasil. Mereka hidup di air tawar tropis, terutama di sungai, rawa, dan danau dengan arus tenang. Dan menariknya lagi, piranha hidup berkelompok bukan untuk berburu, tapi untuk melindungi diri. Mereka punya musuh alami seperti buaya, burung bangau, bahkan ikan arapaima raksasa. Ada lebih dari 30 spesies piranha yang sudah diketahui, dan beberapa ahli memperkirakan masih ada yang belum teridentifikasi. Yang paling terkenal tentu saja Pygocentrus natereri, alias red-bellied piranha, piranha perut merah. Dialah yang sering jadi bintang utama dalam film Hollywood. Dengan ciri fisik gigi tajam berbentuk segitiga, rahang bawah yang menonjol dan tubuh perak keabu-abuan, dengan perut berwarna merah menyala, terutama saat dewasa. Meskipun piranha diklasifikasikan sebagai ikan karnivora, kenyataannya pola makan mereka jauh lebih beragam dari yang dibayangkan. Ketika makanan langka, piranha akan memakan bangkai hewan yang hanyut di sungai, atau mengais sisa makanan dari predator lain. Namun saat musim hujan tiba, ketika sumber makanan melimpah, mereka bisa beralih menjadi omnivora, memakan tumbuhan air, buah yang jatuh dari pohon, hingga serangga yang terapung di permukaan sungai. Piranha juga jarang menyerang hewan besar. Mereka lebih memilih mangsa yang kecil, terluka, atau sekarat, sesuatu yang bisa mereka atasi tanpa risiko besar. Jejak evolusi piranha bisa ditelusuri jauh ke masa 23 juta tahun lalu, pada zaman Miocene. Saat itu, dataran yang kita sebut Amerika Selatan masih berbentuk kepulauan besar dengan sistem sungai purba yang luas. Fosil-fosil menunjukkan bahwa nenek moyang piranha kemungkinan berevolusi dari ikan pemakan biji dan buah. Namun seiring perubahan lingkungan dan persaingan dalam ekosistem, sebagian dari mereka beradaptasi dengan menjadi omnivora, dan beberapa spesies mengembangkan rahang serta gigi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Apakah piranha benar-benar sekejam seperti di film, atau cuma korban dari reputasi yang dibesar-besarkan? Faktanya, meskipun sering digambarkan sangat berbahaya, piranha biasanya tidak mewakili ancaman serius bagi manusia. Kebanyakan dari mereka justru pemalu dan lebih suka menjauh daripada menyerang. Namun, bukan berarti mereka sepenuhnya jinak. Serangan piranha memang pernah terjadi, terutama ketika mereka berada dalam kondisi stres, seperti saat air sungai surut di musim kemarau, menyebabkan populasi mereka meningkat di area yang semakin sempit dan berujung pada menipisnya stok makanan.
Dalam kondisi seperti itu, keributan di air, percikan, atau bahkan aroma darah bisa memicu rasa ingin tahu mereka. Selain itu, makhluk yang terluka atau tidak berdaya di dalam air juga punya risiko jauh lebih besar untuk diserang. Sebagian besar serangan piranha pada manusia sebenarnya cuma berakhir dengan luka ringan, biasanya di jari kaki atau tangan. Namun, dalam beberapa kasus langka, gigitan itu bisa berujung fatal. Pada tahun 2011, seorang pria berusia 18 tahun yang sedang mabuk ditemukan tewas setelah diserang kawanan piranha di Rosario del Llata, Bolivia. Lalu pada tahun 2012, seorang gadis kecil berusia 5 tahun di Brasil kehilangan nyawanya akibat serangan piranha natereri, spesies yang dikenal paling agresif. Dan di tahun 2015, di Monte Alegre, Brasil, seorang anak berusia 6 tahun tewas setelah kano keluarganya terbalik, dan tubuhnya ditemukan dengan luka-luka akibat gigitan piranha. Namun setelah diteliti lebih dalam, para ahli menyimpulkan bahwa piranha bukanlah penyebab utama kematian para korban. Faktanya, sebagian besar dari mereka sudah meninggal lebih dulu karena tenggelam, sebelum akhirnya tubuh mereka dimangsa oleh kawanan piranha. Artinya, piranha tidak menyerang saat masih hidup. Piranha datang setelah mereka sudah mati tenggelam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, piranha lebih tertarik pada makhluk yang lemah, sekarat, atau bahkan sudah mati, ketimbang yang masih sehat dan bisa melawan. Sayangnya, fakta ini sering disalahpahami. Ketika tubuh korban ditemukan dengan luka-luka gigitan, orang-orang langsung menyimpulkan piranha sebagai pelaku utama. Padahal, kenyataannya, mereka hanya mengais sisa, bukan pembunuh berdarah dingin seperti yang sering digambarkan di film. Ini semua membuat kita bertanya-tanya. Jika piranha sebenarnya tidak seganas itu, lalu, dari mana datangnya reputasi mengerikan mereka? Citra menakutkan piranha di mata dunia modern tidak lepas dari sosok mantan presiden ke-26 Amerika Serikat, Theodore Roosevelt. Pada tahun 1913, Roosevelt melakukan ekspedisi ke hutan hujan Amazon, dan di salah satu perhentiannya, di tepi sungai Amazon, ia disuguhi pertunjukan yang tak akan pernah ia lupakan. Para nelayan lokal menutup sebagian sungai, dan membiarkan piranha kelaparan selama beberapa hari. Setelah itu, mereka mendorong seekor sapi ke dalam air, dan dalam hitungan menit, sapi itu habis digerogoti hingga tinggal tulang. Roosevelt yang tidak mengetahui bahwa ikan-ikan itu telah sengaja dibuat lapar, kemudian menulis tentang pengalaman tersebut dalam bukunya Through the Brazilian Wilderness. Seperti yang kita singgung sebelumnya, dalam kondisi tertentu, piranha memang bisa menjadi lebih agresif. Para nelayan lokal yang tahu perilaku ini sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk membuat pertunjukan yang luar biasa bagi tamu penting mereka. Tujuannya sederhana, mereka hanya ingin membuat sang mantan presiden Amerika itu terkesan. Sayangnya, disitulah kesalahpahaman besar itu terjadi. Roosevelt, yang tidak tahu bahwa piranha-piranha itu sengaja dibiarkan kelaparan selama berhari-hari, mengira bahwa apa yang ia lihat adalah perilaku alami piranha di alam liar. Disitulah ia menggambarkan piranha sebagai ikan paling ganas di dunia. Tulisan Roosevelt menjadi titik awal reputasi mengerikan piranha di mata dunia barat. Dan seperti yang kita tahu, itu bukan perilaku alami piranha, melainkan eksperimen yang sudah diatur. Sejak saat itu, citra piranha sebagai pembunuh manusia pun melekat kuat dalam budaya populer. Pada akhirnya, piranha bukanlah monster berdarah dingin seperti di film atau cerita yang pernah kita dengar. Mereka hanyalah bagian kecil dari rantai kehidupan yang lebih besar, makhluk yang berevolusi untuk bertahan, bukan untuk membunuh. Kita seringkali menilai sesuatu dari ketakutan yang diwariskan, tanpa berusaha mengenal lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari piranha adalah bahwa terkadang yang terlihat menakutkan hanyalah cermin dari ketidaktahuan kita sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.